Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Mati ya. Mati semua. Reki. Mati semua, Ki. Mati, Ki. Yang coba dipasin, Ki. Tes. Ini matian, mati. Udah. Baterainya kan? Ini itu main gitu set. Oh. Tapi baterainya mati, Le. Tes satu dulu. Beda lagi nih set. Yang ini beda. Beda lagi. Ini beda lagi ya. Kan itu sama. Kayaknya baterainya habis, Ki. Coba, Ki. Merah, Ki. Coba ganti. Ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, tayyib, kita lanjutkan kuliah Ulumul Quran ya. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik yang mendasar terkait dengan Al-Quran sebagai kitab wahyu ya. Pembahasan ini penting karena akhir-akhir ini banyak syubhat pemikiran dan juga gerakan-gerakan yang masif ya terkait harokatut tasykik ya, gerakan-gerakan untuk meragu-ragukan akan Al-Quran sebagai kitab wahyu ya. Jadi kelompok-kelompok orientalis ya dan juga kelompok-kelompok orang liberal mencoba mereka melakukan studi kritis ya dan juga melontarkan kajian-kajian serta gerakan-gerakan untuk ya gerakan-gerakan untuk meragu-ragukan Al-Quran. Jelas ya? Dicatat aja, jangan difoto ya, dicatat. Enggak. Dicatat untuk nanti mengganggu kehusuan belajar ya. Jadi gerakan-gerakan meragu-ragukan Al-Quran itu sudah lama dilakukan oleh orang-orang orientalis ya, untuk orang-orang orientalis dan juga orang-orang liberal untuk meragu-ragukan Al-Quran ya, keotentikan Al-Quran ya, sehingga mereka kemudian melemparkan syubhat ya dalam buku-buku dan juga diskusi ya, seminar, workshop ya, penelitian yang ingin menyuguhkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu kitab budaya, bukan kitab wahyu gitu.
Oleh karena itu di kajian ini penting untuk disampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab wahyu ya, kitab yang diturunkan ya, bukan kitab budaya ya. Karena banyak di agama-agama di luar Islam itu kitabnya, agama mereka itu kitab berdasarkan budaya ya, warisan nenek moyang. Tidak ada jalur langit ya. Jadi kitab-kitab yang hanya berdasarkan pengalaman nenek moyang dalam beribadah, sehingga terkadang kesesatannya itu tidak mereka sadari. Berbeda dengan konsep Al-Quran sebagai kitab wahyu, berarti Quran itu diturunkan ya. Jadi Quran itu diturunkan sebagai kitab suci ya. Dan Al-Quran itu ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun ya. Sampai kapanpun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Jadi bahwa Al-Quran itu kitab wahyu, kitab yang asli diturunkan oleh Allah, bukan kitab palsu atau kitab hasil dari produk ya para agamawan mereka, tidak ya. Tapi Quran itu memang kitab wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat apa? Malaikat Jibril ya. Nah, jadi Al-Quran itu sebagai kitab wahyu, dia adalah diturunkan ya. Jadi munazzal atau tanzil ya. Tanzilul kitab la raiba fih ya. Min rabbil alamin ya. Jadi Quran itu adalah kitab yang apa? Diturunkan ya. Baik secara lafdzon maupun secara maknan ya. Baik secara apa? Lafdzon maupun secara maknan. Jadi diturunkan. Bukan kitab biasa, bukan kitab bumi ya. Tapi secara lafdzon wa maknan itu diturunkan ya. Jadi penurunan pertama itu dilakukan di Lauhil Mahfudz ya. Jadi tercatat secara utuh di Lauhil Mahfudz ya. Kemudian ke Baitul Izzah ya, langit dunia, dan kemudian diturunkan ke bumi selama kurun kurang lebih 23 tahun ya, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi diturunkan baik secara lafdzon maupun secara maknan. Nah, sehingga Quran itu dijaga ya, dan disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya ya. Sampai hari ini terjaga ya, karena tradisi penjagaan terhadap Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran sampai kepada kita itu juga melalui tradisi sanad ya. Jadi dari lisan Rasulullah, kemudian sampai ke lisan sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, dan begitu seterusnya dari zaman salaf sampai zaman khalaf sekarang. Tradisi sanad Quran tetap terjaga, sehingga secara pelafatannya itu ya sama seperti apa yang dilafatkan dulu oleh Nabi SAW ya. Jadi melalui sanad ya, Quran itu dijaga keasliannya, keotentikannya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kitab wahyu ya. Demikian juga proses kodifikasinya ya, proses kodifikasinya
itu juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makanya kodifikasi pembukuan Al-Qur'an itu berlangsung secara ketat ya. Jadi melalui hafalan ya. Dan juga melalui tulisan ya. Nah, itulah makna dalam surat Al-Hijr ayat 9 ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Jadi sejak ayat ini turun memberikan legalitas dan penjaminan bahwa Quran itu ya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjagaan Al-Qur'an ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ya, penjagaannya itu melalui dihafal dan juga dicatat ya. Jadi dihafal Quran itu. Makanya dulu sahabat itu belajar Al-Qur'an tidaklah mereka belajar 10 ayat kecuali telah menghafal ya, dibaca, dihafal, dipahami dan juga diamalkan. Sehingga terjadi kesatuan ilmu ya kan. Tidak hanya sekedar dihafal tapi dipahami dan juga diaktualisasikan dalam bentuk amal ya, bentuk amal. Itu penjagaan ya. Dihafal dan juga ditulis ya. Walaupun penulisan waktu itu masih dalam sarana yang sangat terbatas ya, sangat sederhana. Ditulis di di tulang-tulang, di pelepah kurma, ditulis di batu ya, bahkan di tembok ya. Dengan sarana yang apa adanya waktu itu. Di mana zaman itu belum ada zaman digital ya. Jadi masih sangat terbatas, tetapi keterbatasan itu tidak membatasi dari antusias para sahabat Nabi atas perintah Rasulullah untuk mencatat Al-Quran. Jadi generasi awal dulu itu difokuskan oleh Nabi untuk menulis wahyu ya. Jadi jangan banyak menulis yang lainnya. La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamkhuh ya. Jadi di awal-awal itu Nabi hanya mengizinkan supaya yang ditulis itu hanya Quran. Siapa yang menulis selain Al-Quran maka dihapus ya. Ya. Jelas ya? Jadi wa haditsu anni wala haraj ya. Dan Nabi memerintahkan supaya ini dikabarkan ya. Jadi ilmu yang diserap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan lagi, balighu anni walau ayah ya kan. Walaupun satu ayat. Dan Nabi juga memberikan warning tidak boleh dusta, wa man kadzdzaba alayya. Enggak boleh dusta. Kalau dusta itu kan falyatabawa maq'adahu minan nar, maka diancam siapkan kursinya di dalam api neraka ya. Jelas ya? Jadi sahabat itu antusias, tidak hanya sekedar menghafal tapi juga mencatat ya, dicatat ya, ditulis ya. Makanya ini metode yang sangat efektif ya Pak. Jadi metode belajar itu dihafal dan dicatat. Jangan sekedar mendengar ya. Kalau mendengar dari telinga kanan bolong ke telinga kiri, hilang, menguap ke udara ya. Tapi kalau belajar itu selalu kayak sahabat. Jadi bagaimana dibaca, dihafal, dipahami, diamalkan dan juga ditulis ya kan. Juga ditulis. Itu metode siapa? Sahabat ya. Metode sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi memilih beberapa sahabat secara khusus ya untuk menjadi sekretaris wahyu. Contohnya siapa? Abdullah bin Mas'ud ya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab ya, Mu'ad bin Jabal dan lainnya. Siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal ya. Itu mereka disebut sekretaris wahyu ya. Sekretaris wahyu. Mereka menulis ya. Jadi ini sekretaris Nabi, tidak hanya satu. Nah, sehingga Jadi sehingga tidak bocor ya. Karena kalau kita banyak sekretaris ya, banyak asisten wahyu yang siap atau siaga
membukukan, tidak mungkin ada satu huruf atau satu ayat yang kelewatan, karena double. Ya. Tidak hanya satu sahabat, beberapa sahabat bahkan ya. Ya. Jadi makanya kata Zaid bin Thabit itu, kuntu aktubu al-wahya indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menulis Quran ya di sisi Nabi. Nah, fa idza faragtu, kalau aku sudah selesai, itu dicek ulang oleh Nabi lagi. Qala ikra, baca. Fa akrahuhu, kemudian kata Zaid, aku bacakan di sisi Nabi. Fa in kana fihi ya saqat aqama. Jadi kalau sesuatu yang ditulis itu ada kekurangan atau bacaannya ada yang kurang, Nabi meluruskan gitu. Nabi apa? Meluruskan. Jadi intinya Quran itu betul-betul apa? Dijaga. Baik secara hafalan di dada para sahabat dan juga secara apa? Terdokumentasikan dalam tulisan. Jelas ya? Jadi itu dipandu langsung oleh Nabi, Jadi tidak dibiarkan. Yang penting kalian tulis, enggak, dicek ya. Dan ini metode teliti namanya dalam penulisan ya. Metode tashih itu ya. Makanya dalam belajar itu selalu begitu ya, Pak. Kalian biasakan kalau kuliah itu nulis ya. Makanya Ustaz enggak ngizinkan dipoto dulu ya, enggak. Ditulis apa adanya, kalian pahami. Nanti kalau dipoto tok itu malah enggak jadi koleksi gambar tok ya. Jadi harus ditulis, kemudian dipahami dan kalian serap. Belajar untuk menyerap, membuat sintesa dari apa yang disampaikan oleh dosen ya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang bukunya kosong. Ustaz nanti akan cek ya. Akan cek tulisan dan buku kalian seberapa yang kalian serap dari pelajaran atau kuliah yang kalian terima. Paham ya? Itu metode Nabi seperti itu. Jadi tidak hanya dihafal, tapi juga apa? Ditulis. Tidak hanya ditulis, tapi juga diperiksa ya. Ditashih, diapakan? Ditashih. Ini metode yang sangat baik ya, Pak. Nah, kalau metode ini diterapkan itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Saya lihat itu ya para masyayikh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya. Ustaz sempat beberapa kali dan pernah mukim di Mekah itu ya, belajar dengan masyayikh di Masjidil Haram ya. Itu setiap kajian didokumentasikan ya. Kalau tidak di video kan itu di audiokan gitu ya. Dan setelah itu ditulis, ditranslate, ditulis. Kemudian setelah ditulis, dirapikan, diedit ya, disodorkan kembali kepada guru ya. Kemudian guru mentashih dan kemudian dicetak, jadilah kitab gitu ya. Jadi banyak para ulama-ulama di Mekah Madinah itu hasil dari kajiannya itu selesai menjadi sebuah apa? Kitab ya. Menjadi kitab. Ya. Jadi bukan hanya sekedar diaudiokan, bukan sekedar divideokan, tapi juga dibukukan. Jelas ya? Makanya nanti kalian akan mendapati 150 SKS. Jadi kalau kalian benar belajarnya, kuliahnya serius, itu saya kira minimal itu nanti kalian punya catatan lebih dari 1000 halaman ya. Iya, kalau serius. Tapi kalau jadi mahasiswa itu, kalau hanya mahasiswa bungkus kacang ya, artinya berangkat kuliah hanya bawa satu lembar kertas, kemudian kertas yang biasa dipakai membungkus kacang di pinggir jalan itu dipakai ya, pakai kuliah, pulang dilipat lagi dibuang, nggak ada manfaatnya. Makanya kalau kalian beli buku, kalau punya rezeki itu sekalian beli yang bagus itu ya, biar nggak buang, biar nggak jadi sampah ya. Jadi kalau Ustadz itu dari dulu kuliah ya atau belajar itu pakai buku-buku yang memang nggak mudah rusak gitu. Buku yang awet bertahan sampai 50 tahun gitu. Jadi supaya dipajang di rak itu juga apa? Enak gitu. Tapi kalau buku sudah satu lembar dilipat-lipat lecek lagi ya, itu masuk kemana? Potong sampah kan? Nah gitu. Atau nanti kalau pindah rumah dibuang ya, atau dikiloin. Nah itu kebanyakan
kekurangan dari para pencari ilmu ya. Jadi kurang perhatian terhadap catatan dan ilmunya ya. Makanya dulu para sahabat tabi'in, tabi'in dan generasi salaf itu mereka sangat perhatian walaupun dalam keadaan fasilitas alat tulis dan sarana tulis yang sangat apa? Terbatas, tapi nggak membatasi ilmu mereka. Jelas ya? Taib. Nah kemudian sampai mana tadi? Penulisan wahyu itu dicek ya, ditashih oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah kemudian juga urutan ya, tartib ya, tartibul ayat ya. Jadi urutan-urutan ayat, kemudian tartibus suwar ya, urutan-urutan surat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ya, Ali Imran, An-Nisa terus Al-Maidah sampai An-Nas itu semua tartibnya juga ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jelas ya? Jadi Nabi juga yang meletakkan dha'u hadhil ayat. Letakkan ayat ini di sini ya. Jadi dha'u hadhil ayat allati yudhkaru fiha kadza wa kadza ya. Di dalam Sunan At-Tirmidzi ya. Jadi artinya sampai urutan-urutan ayat dan juga urutan apa? Surat itu juga wahyu, petunjuk wahyu, bukan apa istilahnya ya, bukan ijtihad Nabi sendiri, tidak. Bukan produk Nabi, tapi itu produk wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Jadi proses kodifikasi Al-Qur'an atau pembukuan Al-Qur'an menjadi sebuah mushaf itu berlangsung sangat apa? Sangat ketat tadi melalui apa tadi? Hafalan dan juga apa? Tulisan. Dan tidak hanya hafalan tulisan tapi juga dicek, ditashih urutan-urutannya, suratnya, ayatnya oleh Nabi melalui petunjuk apa? Wahyu, sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. Paham ya? Tayyib. Nah, setelah Nabi wafat pun ya, Quran ini tetap dijaga. Jadi Quran itu tetap apa? Dijaga. Artinya Nabi wafat itu Quran itu sudah berada di dada siapa? Para sahabat, dihafal 30 juz dan juga tulisan-tulisan yang masih terdokumentasikan di tangan para sahabat. Walaupun waktu itu belum berbentuk satu mushaf. Masih pencar-pencar ya, terpencar-pencar ya. Nah, pasca wafatnya Nabi SAW, maka terjadi di masa Khalifah Abu Bakar ya. Khalifah apa? Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama Khulafaur Rasyidin ya. Maka waktu itu terjadi satu perang ya. Namanya perang Yamamah. Perang apa? Yamamah ya. Jadi terjadi perang apa? Yamamah ya. Nah, ternyata ya ikhwah di orang Yamamah itu wafat sebagai syuhada ya. Itu kurang lebih 70-an ya. Jadi ada qurra'us sahabah ya. Jadi para sahabat itu terbunuh ya. Wafat ya. Dalam peristiwa perang apa? Yamamah ya. Karena banyak yang wafat waktu itu ya, para qurra ya, yang hafal-hafal Quran itu pada wafat. Maka sahabat Umar menghadap Abu Bakar supaya ada langkah-langkah konkret untuk menjaga Al-Quran pasca wafatnya 70 lebih siapa? Para sahabat yang hafal Quran ya. Khawatir nanti kalau sahabat ini habis, yang hafal Quran sudah pada meninggal dunia, lalu siapa yang meneruskan ya. Dibukukan, supaya dibukukan menjadi satu mushaf ya.
Jadi waktu itu Abu Bakar di awal-awal itu agak ragu apa kita bukukan jadi satu, di mana di zaman Nabi hanya diperintahkan untuk menulis saja, belum diperintahkan untuk apa? Menjadikan satu mushaf. Jadi akhirnya bolak-balik sahabat Umar itu ya untuk bermusyawarah kepada sahabat siapa? Abu Bakar. Sampai Umar itu sumpah, wallahi khair. Demi Allah ini baik. Demi Allah ini apa? Baik ya. Jadi tidak henti-hentinya Abu Bakar itu ya didatangi oleh sahabat Umar sampai Allah membukakan dadaku, kata Abu Bakar ya. Ya, sampai Allah membukakan dada siapa? Abu Bakar untuk menerima usulan sahabat Umar. Maka disitulah ditunjuk ya penulis wahyu. Siapa tadi penulis wahyunya? Zaid ya, Zaid bin Sabit ya. Jadi Zaid bin Sabit itu masih anak-anak muda ya, masih apa? Anak-anak muda. Nah inilah yang saya sebut ya, anak muda itu harus menjadi tonggak peradaban ya. Jadi itu pemuda ya, di samping-samping Nabi anak-anak muda hebat. Makanya kenapa Islam itu dijaga oleh Allah, salah satunya ya ini peran anak-anak muda hebat ini ya. Jadi makanya kalian itu jadilah generasi muda yang hebat. Makanya mahasiswa itu kalau nggak hebat, ya bagaimana nanti generasi masa mendatang ya kan. Makanya anak muda seusia kalian ini ya, usia produktif. Usia apa? Produktif. Jangan malas, jangan malas-malasan. Jadi banyak bergadang untuk ilmu, bergadang menghafal, murojaah ya. Banyak nulis ya. Jadi sejak sekarang latihlah untuk apa? Menulis. Jadi misalkan apa yang saya sampaikan jadilah sebuah artikel nanti ya. Ditulis saja terus gitu. Dan belajar kalian mengurutkan gitu ya. Ya. Supaya nanti menjadi satu bentuk tulisan yang utuh ya. Supaya tidak tercecer. Itu fungsinya untuk menulis itu begitu ya. Makanya supaya Al-Quran nggak tercecer ya, dipanggillah Zaid ini untuk menulis ya, wahyu dikumpulkan menjadi satu buah mushaf ya. Jadi anak muda ini ya, jelas ya. Jadi walaupun bagi Zaid itu berat ya. Jadi nggak mudah itu di zaman itu untuk mengumpulkan lembaran-lembaran ya. Lembaran-lembaran itu bukan lembaran kertas loh ya. Zaman itu belum ada apa? Kertas. Lembaran apa? Kain. Lembaran apa lagi? Pelepah kurma. Lembaran apa lagi? Batu, kayu. Iya kan? Itu bayangkan ya, Quran itu berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ribu ayat itu? 6.000-an ayat. Coba bayangin tuh. Itu membutuhkan berapa lembar kain, berapa lembar batu, berapa lembar kayu. Mungkin kalau itu dikumpulkan di kantor sini, itu nggak muat itu. Paham ya? Zaman itu ya. Makanya kata Zaid, jadi kata Zaid itu, wah ini beban ini, tugas ini sangat berat, lebih berat daripada kalau aku disuruh memikul apa? Gunung. Ya. Mending saya diperintahkan untuk mindahin gunung. Ya. Bebannya lebih berat. Ya, nulis apa tadi? Wahyu mengumpulkan 30 juz daripada apa? Beban memindahkan gunung. Ya. Tetapi walaupun berat, makanya anak muda itu nggak boleh kayak kerupuk ya, mudah melempem. Tapi anak muda itu harus kayak per, tahu kayak per ya? Tahu per kalian? Jadi kalau dia dibebani semakin berat,
Nah, semakin dia mengeluarkan apa? Kekuatan pegasnya ya. Jadi dayanya lebih kuat lagi. Ya begitu. Jadi sahabat Zaid itu walaupun berat, lebih berat daripada memindahkan apa tadi? Gunung, tapi tetap dilaksanakan karena ini demi apa? Kebaikan dan terjaganya wahyu. Jadi akhirnya dikumpulkan tadi lembaran-lembaran kain, lembaran kayu, lembaran pelapa kurma, lembaran batu. Iya kan? Jelas ya? Sampai akhirnya semua telah terkumpulkan ya. Nah, kemudian masih ada yang hilang, masih ada yang tersisa. Yang belum ditemukan. Yaitu di salah satu di akhir dari surat Baro'ah, surat At-Taubah. Itu ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim ya. Jelas ya? Jadi ketemu ini, hanya satu-satunya orang yang membawa ayat ini yaitu Khuzaimah bin Tsabit ya. Jadi bersyukur luar biasa ketemu ini. Siapa yang membawa akhir daripada surat apa tadi? At-Taubah. Ini ternyata surat yang luar biasa. Dibawa satu-satunya oleh sahabat siapa? Khuzaimah bin Tsabit ya. Jelas ya? Nah, jadi setelah itu terkumpul semua, maka metode yang dilakukan untuk pengumpulan kodifikasi Al-Quran waktu itu adalah yang pertama dikumpulkan orang-orang yang memang hafal 30 juz. Maka nama mahfudhan fi suduri rijal. Jadi sahabat-sahabat yang hafal 30 juz itu bersaksi. Jadi mereka dikumpulkan. Yang kedua adalah tulisan. Jadi tulisan-tulisan yang ditulis semasa Nabi hidup, paham? Jadi kan tadi saya sampaikan, di zaman Nabi itu kan semua orang menulis, ya kan? Semua sahabat apa? Tidak hanya hafal tapi juga apa? Menulis. Jadi siapa-siapa yang pernah menulis, entah di atas kain, di pelepah kurma, lembaran batu, kayu, ya kan? Hendaklah dikumpulkan semua. Ya. Jelas ya? Nah, tidak hanya itu, juga harus disaksikan dua orang yang adil. Bukan sekedar mengklaim ini saya punya tulisan di zaman Nabi. Mana saksinya? Saksinya fulan, dua orang yang adil. Sehingga tidak bisa dipalsukan, paham ya? Ini yang disebut dengan bagaimana Allah menjaga keotentikan apa? Al-Quran, ya. Jelas ya? Jadi semua ya. Jadi semua ayat Al-Quran dari apa tadi? Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu caranya apa tadi? Pertama diapakan? Dikumpulkan, disaksikan oleh siapa? Sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua, dikumpulkan tulisan yang pernah ditulis di zaman Nabi hidup, dan juga harus ada dua. Semuanya begitu. Kecuali yang terakhir ya, Pak. Jadi kecuali yang terakhir itu hanya ditemukan orang yang berhasil nulis dari surat akhir At-Taubah tadi. Akhir dari surat apa? At-Taubah ayat berapa? 128, 129 tadi. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ini hanya ditemukan di mana? Di Khuzaimah bin Tsabit ya. Maka disumpah, dan sumpahnya tadi, persaksiannya dicukupkan seakan mewakili dua orang ya. Karena memang hanya satu-satunya itu. Akhir dari surat apa?
At-Taubah. Jelas ya? Jadi ini kekhususan ya. Jadi persaksian Khuzaimah bin Tsabit ini setara dengan persaksian dua orang yang adil ya. Karena ini syarat dulu, sejak dulu memang Khuzaimah bin Tsabit ini memiliki keistimewaan itu ya. Dan beliau dijadikan kesaksian bin Tsabit itu setara dengan kesaksian apa? Dua orang saksi yang adil ya. Nah, ini makanya diterima akhirnya. Jadi Abu Bakar menerima persaksian apa? Khuzaimah bin Tsabit ya. Jelas ya? Jadi faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadata Khuzaimah syahadata rajulain ya dalam hadis An-Nasa'i. Jadi memang sejak awal Khuzaimah ini luar biasa ya, Pak. Jadi orang yang sangat adil ya. Orang yang sangat apa? Adil, teliti, enggak pernah dusta. Ya enggak pernah nyebarin berita hoak ya. Makanya persaksiannya itu walaupun satu orang disamakan oleh Nabi, persaksian Khuzaimah ini sama dengan dua orang laki-laki ya. Jelas ya? Akhirnya terbukukanlah itu 30 juz dalam bentuk satu mushaf ya. Dan setelah terkumpul menjadi satu tulisan yang utuh ya, pembukuan yang utuh itu kemudian akhirnya turun temurun istilah itu disebut dengan istilah mushaf. Jadi ini sudah ada istilah itu sejak zaman sahabat siapa? Abu Bakar ya. Nah, kemudian mushaf itu dijaga ya, dirawat oleh sahabat Abu Bakar. Ya kan? Nah, kemudian setelah Abu Bakar wafat dipindah ke tangan siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Kemudian dipindah lagi setelah wafat Umar siapa? Putrinya Hafsah binti Umar. Hafsah ini kenapa itu dipercaya? Itu luar biasa Hafsah itu ya, Pak. Hafsah itu yang akhirnya kemudian menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat amanah dan sangat setia. Jadi pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saking setianya Hafsah itu ya, itu yang namanya ketika wafatnya Nabi, jendela rumah Hafsah itu tidak pernah ditutup ya. Tidak pernah diapakan? Ditutup demi ingin melihat makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini kalian kalau umroh ya, kalau akhwat sih agak nggak kelihatan ya, tapi kalau ikhwan itu di depan, jadi itu ada kayak ada jendela yang terbuka itu, ya itulah jendelanya Hafsah sampai hari ini nggak ditutup karena apa ya, itu mengenang sejarah ya, bagaimana sosok Hafsah ini sosok yang sangat amanah dan sangat setia ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk setia tadi menjaga apa? Mushaf ya, mushaf Al-Quran ya. Jelas ya? Jadi ini bagaimana penjagaan mushaf Al-Quran di zaman siapa? Di zaman siapa? Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan setelah itu Umar ya. Tidak ada perubahan ini zaman Abu Bakar dan Umar. Mushafnya tetap satu. Nah, kemudian di zaman Utsman, di zaman siapa? Utsman, di mana para sahabat itu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Dan sebagaimana perlu diketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan tata cara bacanya salah satunya adalah dengan qiraat sab'ah. Dengan qiraat apa? Sab'ah. Nah, terkadang dengan tata cara bacaan qiraat sab'ah itu ada perbedaan. Perbedaan kadang harokatnya atau panjangnya ya.
Jadi kayak misalkan dicontohkan, dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, ma-nya dipanjangkan ya, dimatkan kalau itu bacaan Imam Asim, tapi imam yang lainnya itu dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Jelas ya? Itu salah satu contoh ya. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan tata cara baca. Nah ini di awal-awal bagi masyarakat awam itu dianggap perselisihan, padahal tidak. Sehingga terjadi semacam perbedaan-perbedaan itu menurut sebagian masyarakat awam, ini kayaknya kok Quran kok berubah gitu. Padahal sebenarnya tidak berubah. Hanya memang Quran itu perspektif tata cara bacanya itu banyak alternatif. Yang dikenal dengan qiraah apa? Sab'ah tadi. Nah, akhirnya ada laporan ke pusat ya. Dari daerah-daerah melaporkan ke pusat. Sehingga di sini Utsman ingin memberikan dan ingin mewadahi supaya tidak terjadi salah paham terhadap Al-Quran dan supaya qiraat sab'ah itu tetap terjaga, maka dibukukanlah dalam satu mushaf. Yang satu mushaf Utsman ini salah satu keistimewaannya adalah mewadahi semua qiraat yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Nah itu kemudian Utsman setelah membukukan melalui mushaf Utsmani tadi, ya, kemudian dikirim itu mushaf ke daerah-daerah bersama siapa? Bersama siapa? Qari ya atau mukri ya, sahabat yang dikirim untuk mengajari apa? Al-Quran ya. Sahabat ataupun tabi'in ataupun orang-orang yang dipercaya oleh Utsman untuk mengajari apa? Al-Quran. Jelas ya? Nah disitulah Al-Quran terjaga. Dan dari turun-temurun itu periwayatannya selalu menggunakan tradisi apa? Sanad tadi ya. Sehingga dibacanya benar, tulisannya juga apa? Benar. Nah di sini dijaga keautentikan Al-Quran ya. Ya. Tayyib. Jadi bukti yang kedua bahwa Al-Quran itu adalah otentik. Jadi Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang menceritakan berita umat-umat terdahulu ya. Bagaimana Bani Israel. Kan gaib kan? Masa lalu kan gaib ya. Tapi diberitakan oleh Al-Quran. Nah tentunya kalau Al-Quran bukan kitab wahyu, nggak mungkin mengetahui masa lampau. Di Al-Quran banyak sekali berita-berita masa lampau dan bahkan berita yang akan datang. Bahkan berita gaib di hari kiamat. Itu sudah diberitakan Al-Quran, menunjukkan Quran adalah kitab wahyu. Bahkan tidak hanya menceritakan umat terdahulu, juga mengkritik ya. Mengkritik kekeliruan-kekeliruan orang Yahudi maupun orang Nasrani ya. Nah sehingga di sini ya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama tauhid, mereka iri terhadap Al-Quran ya. Khususnya para orientalis ya. Sepanjang sejarah itu senantiasa selalu ada usaha ya untuk meruntuhkan Al-Quran ya. Nah, selalu ada usaha dan selalu ada harokah tasykik tadi ya. Gerakan-gerakan nyeleneh untuk meragu-ragukan Al-Quran. Itu sejak zaman Nabi ya. Ya sejak zaman Nabi itu sudah ada. Dulu ada Musailamah al-Kadzdzab ya, bikin surat palsu, ayat palsu. Misalkan ketika turun surat Al-Fil, dia bikin surat tandingan Al-Fil malfil wa ma adraka malfil. Al-Fil lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil. Nah, itu agak kacau memang ya artinya dan maknanya pun dangkal gitu. Berbeda dengan surat Al-Fil. Kalau Al-Filnya versi Musailamah al-Kadzdzab itu dangkal sekali. Gajah, apa itu gajah? Ya anak kecil ya tahu gajah ya. Apa kamu tahu gajah? Gajah itu punya ekor yang buruk ya, belalainya panjang. Jadi ini dari sisi sastra pun hanya sekedar
akhiran dari ayat memang seragam gitu, tapi dari sisi makna sangat dangkal. Beda dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi nggak bisa menyaingi Muslim lama ini. Nah kemudian era-era seterusnya juga sama ya, banyak pemalsuan atau gerakan untuk meragukan Al-Quran. Sehingga di Barat sendiri ya, orang-orang yang benci terhadap Al-Quran, ya mereka melakukan studi ketimuran, melakukan studi Islam, tujuannya untuk merobohkan Islam dari dalam. Nah itulah studi para orientalis ya. Nah mereka juga ingin meragukan Al-Quran dengan metodologi studi kritik Al-Quran, kalau sekarang dengan pendekatan hermeneutika dan seterusnya, sehingga seakan-akan Al-Quran perlu dikritisi ya. Ini tantangan-tantangan orientalis terhadap Al-Quran itu sudah dikaji sejak dulu ya, sampai masuk ke Indonesia. Di Indonesia itu dulu di zaman penjajahan ya, di zaman penjajahan Belanda, ketika ingin merusak Al-Quran dan ingin melemahkan umat Islam, maka salah satunya adalah Senok Hurgonya ya. Siapa? Senok Hurgonya ya. Tahu kan Senok Hurgonya? Gak pernah dengar? Kalian harus baca sejarah bangsa ini ya. Senok siapa? Hurgonya ini orang orientalis, profesor dari Leiden University yang dikirim oleh Belanda untuk mengacak-ngacak Al-Quran di Indonesia khususnya dan dunia secara umum. Meragu-ragukan. Dia sampai ganti nama ya, Abdul Ghaffar ya. Bahkan sempat masuk ke Mekah ya, katanya melaksanakan ibadah haji dengan pemalsuan nama itu ya. Nah Senok Hurgonya ini orang kafir ya. Senok Hurgonya ini penjajah yang dia orientalis, ingin merusak Al-Quran. Makanya Senok Hurgonya itu untuk masyarakat Jawa, Qurannya diterjemah ke dalam bahasa Jawa dan dipelesetkan. Jadilah ajaran kejawen. Ajaran apa? Kejawen saat ini. Qurannya diganti dengan Quran Jawa. Dikenal dengan istilah kitab Darmo Gandul ya. Disebut dengan kitab apa? Darmo Gandul dan Gatoloco ya. Itu kitab palsu sebenarnya yang dibuat oleh siapa? Senok Hurgonya untuk merusak apa? Al-Quran dengan versi apa? Jawa ya, dengan versi Jawa untuk merusak Al-Quran. Jelas ya? Nah kemudian ini gerakan-gerakan ini kemudian diteruskan oleh para sarjana-sarjana orientalis yang kemudian memasukkan syubhat di kalangan akademisi muslim dengan gerakan desakralisasi Al-Quran. Menganggap Quran tidak sakral, Quran bukan wahyu. Jelas ya? Nah ini makanya banyak buku-buku ya. Jadi buku-buku yang biasa dibaca di kampus-kampus tetapi menyesatkan. Iya. Ada seorang penulis liberal menulis buku namanya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan. Artinya dia menggugat Al-Quran, menganggap Quran bukan kitab wahyu tapi kitab buatan apa? Manusia atau produk apa? Budaya. Jelas ya? Demikian juga di Timur Tengah ya, di Timur Tengah tokoh-tokoh seperti Nasr Hamid Abu Zaid juga sama. Padahal ini ya profesor-profesor atau cendekiawan-cendekiawan Timur Tengah ya, produk dari Mesir, produk dari Maroko ya, ataupun dari Maghrib ya, Timur Tengah maupun Maghrib. Jadi pokoknya ilmuwan-ilmuwan dunia itu yang terpengaruh dengan orientalis, mereka bikin studi kritis ya, membuat syubhat bahwa Quran dianggap muntad tsaqafi. Muntad tsaqafi itu artinya menganggap produk apa? Budaya, bukan apa? Wahyu dari langit ya. Di Indonesia juga banyak ini ya. Nah, misalkan Taufik Adnan Amal ini orang liberal nulis buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Jadi sama, dia meragu-ragukan itu tadi bagaimana kodifikasi apa? Wahyu atau Al-Quran itu diragu-ragukan ya.
Jadi banyaklah buku-buku ya. Hati-hati makanya kalian kalau baca buku itu hati-hati. Yang pertama kalian lihat itu apakah penulisnya liberal atau enggak, paham ya? Jadi kalau ditulis oleh orang liberal itu jangan dibaca sembarangan. Cara membacanya itu harus dikritisi, jangan percaya dulu, paham? Ya. Jadi buku-buku liberal itu jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Jadi kita membacanya itu dengan pendekatan kritis, artinya harus dikritik gitu, bukan dipercayai gitu. Dan juga bagaimana mereka juga bikin opini ya, opini melalui koran ya, majalah, baik majalah-majalah konvensional maupun digital sekarang ya. Itu tokoh-tokoh liberal banyak sekali sekarang muncul di permukaan seperti Guntur Ramli, kan kenal tuh Guntur Ramli itu yang aktivis jaringan Islam liberal. Wah itu kacau dari sisi pemikiran ya. Jadi mengorek-ngorek Al-Quran ya, jadi menebarkan syubhat ya tentang Al-Quran ya. Jadi menganggap bahwa Quran itu ya budaya ya dan sejarah, bukan wahyu, kan bahaya itu ya, bahaya ini ya. Jelas ya. Ini banyak tulisannya ya di Kompas ya, di pokoknya nih majalah-majalah orientalis ini ya. Jadi majalah-majalah yang pro, anti atau mengkritisi Islam ya, ini majalah. Demikian juga dalam kurikulum ya. Dalam kurikulum itu sudah mulai masuk ya. Jaringan liberalisasi Al-Quran itu sudah masuk ke masalah-masalah fikih juga. Masalah syariah ya. Masalah nikah, masalah waris, masalah pidana ya. Jadi semuanya itu dikritisi ya. Kenapa kalau dalam Al-Quran itu lidzakari mithlu hadzil unsayain? Kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian? Kan secara matematik kelihatannya tidak adil ya kan. Nah itu yang dimasukkan. Padahal otaknya nggak masuk mereka itu ya. Maksud 2 bagian, perempuan bagian itu adil menurut Allah. Logikanya bagaimana? Soalnya kalian perempuan misalkan dah kawin, nikah dah, iya kan? Dapat apa? Dapat mahar. Iya kan? Perempuan kalau nikah kan dapat apa? Mahar. Misalkan ya, soleh, ditinggal mati orang tuanya, dia sama adiknya solihah, soleh. Soleh dapat berapa bagian? 2 bagian. Solihah 1 bagian. Peninggalan bapaknya 3 juta, berarti soleh dapat berapa? 2 juta. Tayyib. Uang 2 juta si soleh ini, 2 juta, nanti dia kawin, bayar mahar berapa? 1 juta misalkan, tinggal berapa? 1 juta. Kemudian setelah kawin dia wajib menafkahi istri ya. Kontrakan 1 bulan 500, tinggal berapa uangnya? 500 ribu. 500 ribu untuk beli makan di Makkoyah nggak cukup sebulan. Sementara kalau perempuan 1 jutanya utuh, betul nggak? Dapat mahar 1 juta, jadi 2 juta. Dia mikir kontrakan nggak? Enggak. Mikir warteg Makkoyah nggak? Enggak. Adil kan Allah itu, betul kan? Tapi sama orang liberal itu diotak-atik secara matematik ya. Nah ini kalau orang awam yang nggak paham hikmah dari syariat itu terkecoh gitu, terkecoh ya. Ini contoh ya bagaimana mereka merusak hukum waris, merusak hukum pernikahan. Misalkan dalam Al-Quran lagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga. Qawwam ya. Nah, kemudian mereka enggak adil dong. Kok laki-laki terus enggak gantian apa? Perempuan yang jadi kepala rumah tangga. Wah, ini jadi udah mulai dibikin apa? Wacana seperti itu. Paham ya? Ini namanya liberalisasi ayat dengan studi kritis tadi. Taib ya. Jadi itu saya sebutkan tadi gerakan-gerakan tasykik ya, gerakan untuk meragu-ragu Al-Quran tadi sudah terjawab
bahwa Al-Quran bukan produk budaya. Al-Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah, ya, diturunkan secara global di Lauhil Mahfuz, di Baitul Izzah, kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap, ya. Nah, kemudian di zaman Nabi SAW telah dituntaskan baik hafalan maupun tulisan. Di zaman Abu Bakar kemudian dibukukan, kemudian dilengkapi lagi di zaman siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajmain, dan dinukil sampai ke kita melalui sanad Al-Quran. Makanya sampai sekarang sanad Al-Quran terjaga. Jelas ya? Kurang lebih dari zaman sekarang sampai zaman Nabi itu kurang lebih melampaui 32 atau 33-an ya sekarang ya. Sanad Al-Quran sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti ya khususnya yang di IAT ya, itu kalau bacaan Qurannya udah selesai semua hafalannya, nanti dikasih sanad ya, supaya hafalannya bacaannya itu standar ya. Standar sanad seperti itulah dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Tayyib. Jadi intinya kesimpulannya adalah Al-Quran adalah tanzil atau munazzal ya, diturunkan ya dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik lafdhon maupun maknan ya. Jadi bukan dialih bahasakan, bukan. Memang Al-Quran itu bahasanya Arab. Bukan kemudian dianggap dulu bahasa Jawa loh Al-Quran loh. Kemudian sampai bumi jadi bahasa Arab, enggak. Quran itu memang sejak awal sudah berbahasa Arab ya, sudah berbahasa Arab ya. Jelas ya? Jadi walaupun bagaimanapun bahasa Arab pun enggak bisa Quran itu disamakan dengan bahasa penyair ataupun jambi-jambi paranormal apalagi ya. Quran itu murni bahasanya ya. Sehingga kalau ada orang ingin meniru, menyontek ya, mengcopy paste ataupun memalsukan Quran tidak akan bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi kalau kalian ragu Quran sebagai kitab wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya coba aja kalian datengin satu surat aja. Kalau nggak mau datengin geng kalian ya, saksi kalian dari selain Allah. Jika kalian benar, kalau kalian nggak mampu dan nggak mampu pasti takutlah kepada neraka karena bahan bakarnya dari manusia dan hijarah, batu. Uiddat lil kafirin. Artinya orang-orang yang ingkar tadi, meragukan itu orang kafir. Kalau kalian nggak bisa ya, ya kalian tunduk, patuh, percaya. Kalau nggak percaya, neraka kan gitu tuh. Ya. Jelas ya? Jadi oleh karena itu Quran sebagai kitab wahyu ya. Jadi wahyu itu artinya itu tadi ya. Jadi memang kalam ya, kalamullah ya. Yang disampaikan secara rahasia tadi ya. Ya, secara khusus itu ya, memang itu kalamullah, bukan kalam manusia ya. Jadi dan wahyu itu ya mengandung dua unsur utama, yaitu pemberi wahyu yaitu Allah ya. Yang kedua adalah penerima wahyu, siapa? Nabi. Jadi wahyu itu unsurnya tadi memang Allah yang berkalam, memberitakan tadi, dan ada yang menerima yaitu siapa? Nabi. Jadi tidak akan terjadi wahyu kalau tidak ada dua unsur ini. Adanya kalamullah dan adanya yang menerima kalamullah yaitu Nabi. Nah, sementara Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Nah, kalau sekarang ada orang menerima wahyu itu bohong. Karena sekarang sudah tidak ada Nabi dan tidak memenuhi syarat ya. Jadi kalau ada orang seperti Lia Eden, Musadek ya, siapa lagi itu yang katanya menerima wahyu itu bohong. Berita
Hoa ya, jangan dipercaya ya. Banyak nabi palsu sekarang ya. Enggak usah dipercaya itu ya. Jelas ya? Jadi wahyu itu memang kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Allah dan Nabi di situ ya. Ya. Jelas ya? Tayyib. Dan wahyu yang pertama turun adalah surat apa? Al-Alaq ini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu yang pertama ya. Jadi Nabi ketika mendapat wahyu ini ma'ana biqari'in, saya enggak bisa baca. Jadi kenapa hikmahnya Nabi enggak bisa baca? Enggak bisa nulis? Hikmahnya itu menunjukkan bahwa Nabi betul-betul diajari. Kalau seandainya Nabi bisa baca, bisa nulis, nanti bisa saja dilogikakan kalau gitu karangan Muhammad dong Quran. Nah itu maksudnya ya. Jadi Nabi ummi. Nabi apa? Ummi. Ummi di sini positif, bukan ummi yang enggak bisa membaca tulis yang negatif, tidak. Ummi yang menunjukkan bahwa Nabi di sini betul-betul Nabi dan betul-betul seorang Rasul dan yang diterima berupa wahyu gitu. Makanya Nabi ketika belajar itu betul-betul ditalaki, tidak boleh tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Jadi Nabi itu asalnya tergesa-gesa ya. Itu ditegur oleh malaikat Jibril ya. Jangan tergesa-gesa menggerakkan lisanmu ya. Sesungguhnya Allah itu yang membacakan dan mengumpulkan di dadamu. Makanya orang menghafal Al-Quran itu harus sabar. Karena itu kita sedang mewadahi kalam Allah di dalam dada kita ya. Harus bersih hatinya, harus lapang dadanya, harus sabar peranginya ya. Jelas ya? Nah, ini Nabi ya. Jelas ya? Dan dari situlah terus sejarah tadi setelah 30 juz turun kepada Nabi, dibacakan, dihafal dan dituliskan. Nah, kemudian dari generasi ke generasi dijaga oleh Allah ya. Makanya Nabi punya sekretaris apa? Wahyu tadi yang bernama siapa? Zaid bin Sabit. Ya. Bahkan Zaid bin Sabit tadi nulis, aku nulis dari kulit lembaran daun ya. Bahkan lembaran daun, jelas ya? Dan itu kemudian Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara diapakan tadi? Dibacakan, dihafal, ditulis dan diamalkan ya, ditasqih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Pasca wafatnya Nabi dimushafkan oleh Abu Bakar ya. Kemudian periode Utsman juga sama ya. Dimushafkan kembali oleh Utsman bin Affan, makanya disebut mushaf apa? Utsmani ya. Nah ini periode Utsman itu disebut mushaf apa? Utsmani ya. Jelas ya? Yang mushaf Utsmani itu mencakup tadi berbagai macam cara metode qiraat ya. Ya. Jelas ya? Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ya untuk kajian kuliah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Tadi di zaman Utsman, orang kan mengira bahwa Al-Quran itu berubah karena ragam bacaan. Kemudian Nabi Isa menyebutkan bahwa ragam bacaan itu ada qiraah sab'ah. Bagaimana dengan qiraah asyra? Iya. Jadi tidak berubah ya. Cuman di zaman Abu Bakar itu hanya mengumpulkan ya. Jadi dikumpulkan apa yang ada. Ya. Dan waktu itu semua tidak ada perbedaan dalam arti itu karena memang sahabat itu sudah hafal semua gitu. Jelas ya? Sudah hafal semua.
Dan makanya tadi dijadikan standar hafalan sahabat, kemudian tulisan yang ditulis di zaman Nabi dan disaksikan oleh dua orang yang adil. Selesai di zaman Abu Bakar. Masalahnya itu mushaf zaman dulu itu ya, tidak ada harokatnya, tidak ada apa? Titik komanya. Paham? Jadi kalau dulu sahabat membaca itu nggak ada masalah gitu. Karena memang hafal itu. Tapi masalahnya kan generasi setelahnya gitu kan. Ilmu semakin berkurang ya. Masyarakat semakin luas, banyak yang awam. Nah, ketika di zaman Abu Bakar nggak ada masalah, Umar nggak ada masalah. Ketika umat Islam sudah menyebar ke seantero dunia, ya, itu kan banyak bersinggungan dengan orang-orang awam, ya. Loh ini kok kayaknya bacanya beda, ini beda. Nah, akhirnya Utsman bin Affan itu kemudian ingin melengkapi apa yang sudah ditulis di dalam mushaf apa? Abu Bakar. Melengkapi saja intinya. Jadi supaya itu disebut dengan aujuh ya, aujuh qiraat ya. Jadi perspektif tata cara bacanya itu diwadahi semua ya di dalam mushaf apa? Utsmani yang sampai pada hari ini ya. Yang itu mengandung qiraat apa? Sab'ah. Nah, bagaimana qiraat asyarah ya? Jadi nanti qiraat asyarah sughra ataupun asyarah apa? Kubra itu juga sama. Itu sebenarnya juga terkandung dalam qiraat apa? Sab'ah ya. Cuman ada perbedaan sedikit aja gitu. Dan qiraat asyarah sughra, asyarah kubra itu juga masih dalam kategori qiraat apa? Mutawatirah ya. Jadi sama, itu masuk semua di dalam mushaf apa? Utsmani. Paham ya? Jadi makanya nanti kalian akan mempelajari di semester berikutnya qiraat sab'ah ya melalui nanti kitab Syatibiyah ya. Dan juga nanti ada qiraat asyarah sughra dan asyarah apa? Kubra nanti di semester yang agak tinggi ya supaya dasar-dasarnya kita selesaikan dulu di semester awal seperti ini. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya, dicatat ya. Tayyib. Supaya kalian dilatih Ustaz mencatat memang. Nanti kalau masalah slide gampang ya, tinggal di copy saja. Yang penting itu daya serap dan daya catatnya itu yang paling penting untuk mahasiswa ya. Jadi kalau dikasih bahan mateng itu enggak kreatif nanti ya. Ustaz memberikan kail supaya kalian itu bisa mandiri dan bisa jadi penulis nanti ke depan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di absen ya. 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 Di absen dulu.